Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk Paris. Ya. Dan silakan duduk ya. Terima kasih Pak. Iya. Gimana nih kabarnya Paris hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, alhamdulillah sehat. Ini Paris tolong diminum dulu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Hari-hari ini cuaca kan lagi sedang sering hujan ya Paris ya. Iya benar Pak. Ini agak radang-radang tenggorokan rasanya Pak. Iya, nanti tolong dijaga kesehatannya Paris ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Jadi Paris, tujuan pemanggilan Paris ke sini adalah kita akan melaksanakan supervisi kelas ya Paris ya. Iya Pak, benar Pak. Insya Allah kita akan melaksanakannya besok. Iya Pak, siap. Kira-kira nanti materi apa nih yang akan diajarkan pada saat supervisi kelas? Kalau untuk materi Pak, itu materinya tentang teks eksplanasi sederhana Pak. Teks eksplanasi. Kemudian tujuan dari pengajarannya Paris sendiri apa? Kalau untuk tujuan pembelajaran di sini Pak ada dua Pak. Yang pertama itu bagaimana anak-anak bisa menganalisis informasi dalam teks eksplanasi sederhana. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak itu bisa mempresentasikan Pak gagasan dari teks eksplanasi sederhana tersebut Pak. Oke. Ya. Kemudian metode apa nih yang akan Paris gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau untuk metodenya nanti Pak itu ada diskusi, kemudian sosiodrama berkelompok, dan untuk reportase Pak. Nah, sedangkan untuk model pembelajarannya nanti ini itu dalam bentuk PJBL Pak atau project. Oh, yang sesuai dengan pembelajaran dalam saat ini ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Jadi anak-anak nanti itu kita akan ajarin bagaimana simulasi lah paling menjadi reporter cilik lah seperti itu Pak. Menurut Paris, asesmen yang Paris rancang apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Paris? Kalau untuk asesmennya Pak, sampai saat ini yang kami susun ini sudah sesuai Pak. Oke, iya. Pada saat nanti supervisi, kira-kira area apa saja nih yang akan Paris kembangkan? Untuk area yang saya akan kembangkan itu yang pertama pastinya Pak di proses pembelajarannya Pak. Kemudian yang kedua nanti di bagian asesmennya juga Pak. Oke, jadi ada dua ya. Kalau mau difokuskan, Paris akan milih yang mana nih untuk saya amati pada saat proses supervisi nanti? Kalau untuk yang fokusnya ke prosesnya aja Pak. Proses ya? Iya, lebih ke proses aja dulu Pak. Oke, kalau gitu. Itu saja Paris untuk hari ini. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan sukses ya Paris ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya permisi dulu Pak. Ya silakan Paris. Saya bawa Pak ya. Iya silakan Paris. Itu untuk Paris memang. Iya terima kasih Pak. Ini kalau perlu dibawa juga Paris. Sudah Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Paris. Terima kasih Pak. Iya. Ya, tadi kita sudah melaksanakan supervisi kelas ya Faris ya. Iya Pak. Kira-kira menurut Faris apa-apa saja nih yang sudah berjalan baik? Ini menurut saya Pak ya. Dari yang sudah saya lakukan tadi, menurut saya bahwa dari proses awal, kemudian intinya sampai menyelesaikannya atau akhir dari pembelajaran itu ya hampir seluruhnya berjalan dengan baik Pak. Seperti itu sampai ke asesmennya juga Pak saya rasa. Iya. Seperti itu Pak. Kemudian dari tujuan pembelajaran Paris sendiri apakah semua bisa dicapai? Kalau dari keseluruhan tujuan pembelajaran itu belum semua Pak menurut saya Pak. Ya ada ya sedikit yang
menurut saya masih kurang seperti itu. Mungkin gara-gara masih kurang waktunya kali Pak Aris ya, atau mungkin Pak Aris Ini juga Pak agak grogi tadi Pak. agak grogi ya. Iya, seperti Iya, itu Pak. biasa itu Pak Aris sering terjadi memang pada saat pelaksanaan supervisi kelas. Iya Pak. Kira-kira seberapa baik nih pembelajaran Pak Aris untuk mendorong siswa dalam belajar mendalam? Kalau yang saya pahami tadi Pak bahwa sebenarnya saya sudah melaksanakan ya pendekatan pembelajaran mendalam ini Pak. Ya seperti itu, karena ya saya merasa bahwa anak-anak itu menikmati pembelajaran yang sudah saya berikan seperti itu. Oke, terkait kata menikmati tadi, kira-kira bisa dilihat dari responnya seperti apa nih Pak Aris? Ini Pak, ketika kami melaksanakan pembelajaran ya seperti yang sudah kami rancang tentang bagaimana anak-anak mau menjadi reporter cilik itu, anak-anak itu sangat antusias Pak. Oh iya, baik betul, dia betul, yang betul. sebagai reporternya maupun yang ditanya seperti itu Pak. Iya, memang responnya anak-anak tadi saya juga memperhatikan cukup baik ini atas pembelajaran yang Pak Aris lakukan. Kemudian overall Pak Aris, dari kesemuaan pembelajaran tadi itu ada nggak yang menurut Pak Aris sebagai tantangan? Yang jadi tantangan buat saya atau mungkin saya rasa ya kayak kurang gitu Pak. Kurang di bagian mana nih Pak Aris? Di bagian asesmennya Pak. Kenapa bisa Pak Aris mengatakan kurang? Pada saat saya melakukan asesmen itu saya agak kesulitan Pak, karena saya merasa bahwa untuk memberikan penilaian yang objektif kepada anak itu agak sulit Pak, seperti itu. Oh begitu ya. Sebelumnya Pak Aris memberikan asesmen, apakah Pak Aris sudah merancang rubrik-rubriknya? Oh, kalau untuk rubriknya Pak, sebenarnya saya sudah merancangnya Pak. Sudah ada ini saya persiapkan. Iya. Seperti itu. Nah, cuman ya pada saat menentukan si A, si B ini harus dapat nilai berapa gitu. Dan ya ketika saya mau menilainya itu kadang nggak bisa seperti yang saya rasakan, bahwa kayak kurang objektif gitu. Oh, jadi masih melibatkan perasaan gitu ya Pak Iya Aris Pak, ya? seperti itu. Gitu. Kira-kira bagaimana nih Pak Aris untuk mengatasi masalah seperti itu? Apa yang Pak Aris akan lakukan? Kalau untuk mengatasi itu, saya mau berusaha untuk membuat asesmen saya ini, ya rubrik-rubriknya ini lebih detail lagi Pak. Iya. Ya supaya pada saat saya menilai anak-anak itu setiap item-itemnya dan setiap siswa yang saya nilai itu betul-betul objektif gitu Pak. Ya artinya tidak ada lagi masalah, tidak membawa perasaan saya seperti itu. Karena ketakutan saya tadi, atau saya merasa bahwa kurang karena ya takutnya saya menilai A dan B itu tidak sesuai dengan kompetensi mereka yang mereka capai gitu Pak. Jadi ada dua hal ya, lebih mendetail sama tidak lagi melibatkan perasaan ya Pak. Iya seperti itu Pak. Ya. Kira-kira kapan nih Pak Aris bisa menerapkan perbaikan-perbaikan pada asesmen Pak Aris? Ini Pak, setelah pertemuan dengan Bapak ini saya coba nanti bikinkan rubriknya lagi yang lebih detail. Iya. Kemudian untuk minggu depan saya mau coba lagi Pak. Untuk perbaikannya biar lebih baik Pak. Oke deh Pak Aris, saya harap Pak Aris akan berhasil ya dalam pembelajaran selanjutnya, dan saya menunggu nih Pak Aris bagaimana kabarnya setelah Pak Aris melaksanakan perbaikan-perbaikan di bagian asesmen, khususnya di bagian yang mendetail dan tidak melibatkan perasaan tadi ya Pak Aris ya. Baik Pak, ya siap. Iya, oke deh. Kalau begitu mungkin cukup untuk hari ini Pak Aris, dan selamat, tadi pembelajarannya betul-betul bagus. Terima kasih. Responnya anak-anak juga baik. Kemudian saya lihat anak-anak juga sudah bisa menghubungkan apa yang mereka dapatkan dengan kehidupan nyata mereka. Oh iya Pak, terima kasih Pak kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak Aris. Sukses ya Pak Aris. Iya, terima kasih Pak. Iya. Ya, saya permisi dulu Pak ya. Silahkan Pak Aris.